Pada malam hari, seorang anak balita berusia 4,5 tahun mengalami diare dan diduga terkena tuberkulosis. Dibawa oleh ibunya ke IGD, ibu yang khawatir dan lemas segera mencari bantuan medis untuk anaknya. Di IGD, mereka bertemu dengan dokter umum dan perawat yang siap memberikan penanganan dan perawatan yang diperlukan. Jadi saya perawat di sini, boleh saya bantu apa yang terjadi pada anak ibu? Diare mbak dari kemarin, terus tadi pagi juga sempat muntah-muntah, lemas, terus dari kemarin juga buang air besar terus, gak berhenti-berhenti. Diarenya mulai kapan bu? Diarenya udah dari kemarin mbak. Bagaimana tekstur diarenya ibu? BAB cair atau berlendir mungkin? Cair mbak, ya kayak buang air besar biasanya gitu, tapi cair ya. Udah 2 hari tadi? Iya. Sampai sekarang masih diare Iya, tadi? masih. Satu hari berapa kali bu? Bisa, yang kemarin itu sempat 5 sampai 6 kali sehari mbak. Jadi diare ya? Iya. Terus sekarang lemas? Iya. Baik, boleh ini nanti saya beri penanganan terlebih dahulu untuk diberikan infus karena anak kalau diare kan biasanya dehidrasi untuk mengganti cairan tubuhnya sehingga infus terlebih dahulu ibu. Iya mbak. Baik, permisi ibu, ini akan saya pasang infus terlebih dahulu. Kan ya, mau masakin. Tanya bukan? Sebelum diare anaknya konsumsi apa aja ibu? Kayaknya kemarin itu terakhir dia makan cilok mbak, tapi ya biasanya kemarin sih juga ya makan kayak biasanya aja, tapi terakhir kemarin itu makan cilok kayaknya sebenarnya. Ibu mungkin ada keluhan lain selain diare? Ada mbak, dia juga batuk-batuk ini. Batuk-batuknya dari kapan ibu? Batuk-batuknya udah hampir 1 bulan, terus kok ya nggak berhenti-berhenti gitu. 1 bulan tapi udah pernah dikasih obat? Iya, dikasih obatnya ya obat batuk biasa gitu loh mbak. Kalau dari keluarga mungkin ada yang batuk-batuk atau mungkin riwayat penyakit asma, TB? Kakeknya dia ini ada apa TB mbak, tapi beberapa minggu yang lalu juga meninggal. Tapi kita sekeluarga juga udah menjaga untuk nggak ketemu secara langsung, terus alat-alat makannya juga udah dipisahkan kayak gitu. Tapi tinggal bareng atau? Iya, tinggal bareng. Baik, untuk penanganan selanjutnya saya berikan kepada dokter umum sehingga Oh, iya. saya akan panggilkan dokter umum terlebih dahulu. Ya. Baik dokter, ini tadi ada pasien diare dan saya sudah memberikan penanganan untuk diare terlebih dahulu. Misi adek, dokter periksa dulu ya. Adik masih lemas atau tidak? Adik perutnya sakit atau tidak? Baiklah, nanti adik minumnya yang banyak ya. Jadi ibu karena niat terus diare, maka kami sarankan untuk dirawat inap ya. Iya. Selain itu, karena riwayat dan gejala yang mengarah pada TBC, nanti kami akan ambil sampel darah dan darahnya ya untuk pemeriksaan lab. Iya, baik dong. Nanti kami akan bantu menjalani prosedurnya ya. Iya dong. Terima kasih dok. Mbak. Diambil darahnya terlebih dahulu Oh, ya. iya, Tadi iya. udah diberitahu sama dokter untuk Iya. pengambilan sampel darah itu tes lab. Iya. Baik. Diambil darahnya terlebih dahulu ya. Nggak apa-apa, nggak sakit kok. Makanya digigit semut. Bentar tok, bentar tok. Bentar, bentar, Dek, bentar. Jangan tegang ya, tarik nafas.
Dah. Nggak sakit kan? Pinter. Bisa dibantu Ibu? Bentar. Ya. Ibu, untuk hasil darah dan labnya, ronsennya mungkin bisa diambil besok pagi, dan untuk pemeriksaan TB itu kan butuh darah, jadi nanti darahnya bisa diambil besok pagi. Mungkin hasilnya masih bisa diambil besok, dan ini karena masih diduga TBC jadi jangan lama. Oke? Iya, iya. Terima kasih, Mbak. Iya. Diskusi antara dokter umum dan perawat untuk membahas tindak lanjut penyakit diarimia sesuai dengan kondisi kegawat daruratannya. Perawat mengambil sampel dahak di pagi hari, petugas lab memberikan hasil tes darah dan hasil ronsen kepada perawat, selanjutnya diberikan kepada ibu pasien untuk ditindaklanjuti. Dokter, kita tunggu perawat terlebih dulu ya. Permisi dokter. Ya, baik, tadi saya kembali dari pengambilan sampel darah dari pasien DBC, dan saya sudah memeriksa tanda-tanda vitalnya. Dan bagaimana dokter untuk pembahasan kasus pada kali ini? Baik, yang pertama pasiennya diduga menderita TB. Baik dokter, ini untuk diskusi atas nama anak Mia dari uang melati kemarin yang masuk rumah sakit kemarin. Baik, ini untuk rekam medis anak Mia. Yang kita tahu kalau anaknya diduga menderita TB, tetapi anaknya memiliki diare yang merupakan kondisi gawat darurat. Bagaimana cara ahli gizi melakukan intervensi terhadap anaknya? Ya, baik. Untuk kondisi diare ini kan memang kita harus mendahulukan karena takutnya anaknya ini sampai terkena dehidrasi. Jadi rencana saya untuk kondisi diare ini saya akan memberikan modifikasi tekstur sehingga makanan mudah dicerna oleh pasien. Nah, untuk kondisi dehidrasinya ini disarankan untuk mengkonsumsi banyak cairan agar dehidrasi tidak sampai terjadi pendarahan. Baik, saya juga setuju dokter dan ahli gizi. Memang dari kasus kali ini kita kalau dilihat dari kegawat daruratannya, memang pasien ini harus didahulukan untuk diarenya, dan saya juga memantau tanda-tanda vital bagaimana fisiologisnya dan biokimianya, di mana mungkin dia memang ada gejala tuberkulosis dan kita harus menangani diarenya terlebih dahulu. Begitu ya dok? Baik, seperti itu. Baik Ibu, atas nama anaknya ya. Ini untuk hasil petuturan dan tes darah untuk penunjang TB sudah keluar, dan ini saya berikan ke jenengan, dan yang bisa membaca hasilnya jenengan ke poli paru terlebih dahulu di poli DETS. Saya nanti langsung ke Polio ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih, Mbak. Dokter umum merujuk pasien kepada dokter spesialis paru. Ibu pasien berkonsultasi dengan dokter spesialis paru dengan membawa hasil lab. Selamat siang. Silahkan masuk Ibu. Oh ya, terima kasih. Selamat siang, Dokter. Selamat siang Ibu, silakan Ibu. Ibu bisa cek ini untuk sertifikatnya Mia. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelumnya saya mendapat rujukan diri dari dokter umum kemarin bahwa pada anaknya ini ada gejala-gejala mengenai TBC-nya. Dari sini saya akan menunjukkan hasil pemeriksaan pada ini. Iya, gimana dok? Jadi ini saya akan menunjukkan untuk plasma darah dan juga darahnya. Dan sebagai penunjang juga ada tes fototoras. Bisa dilihat Ibu di sini
positif adanya gejala TBC dan juga terdapat gejala khas pada riwayat klinis dan juga fisiknya. Oke, berarti ini Mia benar-benar kena TBC nih dok? Ibu, tapi tenang ibu, berdasarkan hasil diagnosa ibu ini kan positif terinfeksi TBC. Tapi TBC ini memang penyakit yang serius. Tapi penting untuk dipahami ibu bahwa TBC ini bisa diobati, terutama jika diketahui pada tahap awal seperti ini. Tapi ibu jangan khawatir terlalu banyak. Dalam kebanyakan kasus dengan pengobatan yang tepat dan juga perawatan yang baik, anak ibunya ini bisa terobati dengan baik. Oke, terus untuk pengobatannya tuh gimana nih dok? Jadi yang pertama ini saya akan memulai terapi obat anti TBC ibu dengan segera, dan obat anti TBC ini membantu menghentikan pertumbuhan bakteri TBC dalam tubuh anak ibu, dan juga saya sarankan untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan melihat kondisi mental dan juga emosional pada anak ibu. Oh, baik dok, saya akan melaksanakan sama dokter. Ibu, jadi selain itu ada beberapa hal yang perlu ibu perhatikan, karena TBC ini kan penyakit infeksi yang menular. Jadi agar TBC tidak menular, pertama memastikan anak ibu ini selalu memakai masker saat bepergian, dan yang kedua juga menjaga ventilasi rumah, dan yang ketiga itu memastikan anak ibu selalu cuci tangan ibu, teratur menggunakan sabun dan juga air. Dan untuk keluarganya, mungkin keluarga terdekatnya, untuk selalu menjaga imun agar tetap baik. Iya, baik dok. Saya akan memperhatikan saran-saran dari dokter. Baik ibu. Dan juga saya akan meresepkan obat untuk anak ibu. Nanti harus memastikan ibu bahwa obatnya ini diminum secara teratur selama 6 bulan, dan itu jangan bolong-bolong. Dan juga ini saya akan menjadwalkan kunjungan ke ibu untuk memantau perkembangan anak ibu, dan jika ada pertanyaan atau mungkin keluhan lain bisa langsung datang ke poli kita. Iya, baik, terima kasih dokter untuk waktunya. Dokter spesialis paru, perawat, dan ahli gizi berkumpul di ruang konsultasi untuk membahas kelanjutan penanganan Mia. Baik, bisa dimulai dan dipimpin dokter untuk diskusi kasus kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk yang pertama ada kasus TBC di ruang pelatih atas nama anaknya dengan kondisi yaitu tuberkulosis paru, yaitu dengan kondisi gizi yang sangat buruk, dan kita juga harus segera memulai untuk melakukan langkah-langkah pengobatannya. Baik, untuk tadi saya sudah melakukan asuhan keperawatan yang sesuai, dan memang anaknya memang kan ada keluhan diare di awal, dan itu sudah saya tangani. Kita sudah tangani bersama-sama dokter umum, dan memang sudah berangsur untuk gejala diare. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kepada ibu pasien tadi akan segera memulai pengobatan anti TB-nya, dan saya meresepkan obat anti TB ini untuk menentukan jadwal pengobatan yang harus diikuti. Obat-obat ini harus diberikan secara ketat sesuai dosis dan jadwal yang telah ditentukan. Baik dokter, nanti saya akan memberikan obat sesuai jadwal dan dosis yang dokter berikan selama pasien menginap di rawat inap klinik. Baiklah, saya juga menyarankan kepada banyak selaku ahli gizi untuk memberikan konseling kepada ibu pasien. Ya, saya setuju dokter. Jadi saya izin menjelaskan gambaran ulang kondisi pasiennya untuk melakukan asuhan gizi nantinya. Pasien anak perempuan berusia 4,5 tahun, dan saya sudah melakukan visit untuk mengukur antropometri. Jadi hasilnya pasien ini memiliki berat badan 10 kg dan tinggi badan 110 cm. Dan setelah saya hitung mendapatkan hasil Z-score negatif 31, yakni pasien diindikasikan berat badan sangat kurang atau seperti underweight. Dan untuk intervensi yang Anda berikan itu bagaimana? Nah, untuk mendukung kondisi gizi buruk ini, saya memberikan diet EGD. Saya juga akan memberikan konseling untuk orang tuanya agar bisa memantau konsumsi makannya, makan yang perlu dihindari dan perlu dikonsumsi olehnya. Kemudian untuk yang diare kemarin sudah saya berikan modifikasi diet sesuai kondisi Mia, karena kemudian Mia ini ada kesulitan makan. Jadi betul sekali, dan kami juga butuh kolaborasi dari ahli gizi untuk merencanakan diet yang sesuai, dan Mia ini perlu asupan gizi yang cukup untuk memperkuat sistem imunnya. Sesuai asuhan keperawatan yang saya lakukan, saya memang akan memonitor parameter vitalnya.
secara teratur dan memastikan bahwa perawatan yang direncanakan oleh Anda berjalan dengan baik. Baiklah, dan kita ini sangat penting untuk terus memantau perkembangan kondisi secara keseluruhan. Jadi kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pasien ini mendapatkan perawatan yang komprehensif. Baik, dokter. Dokter spesialis paru dan ahli gizi melakukan visit pada pasien lalu mengukur antropometri pasien. Selamat siang Ibu, bagaimana dengan kondisi adiknya sekarang? Alhamdulillah udah mulai baik, tapi kalau misalnya kayak batuk-batuknya masih ada gitu. Uang lainnya nggak ada ya Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya juga bersama ahli gizi yang akan mengukur antropometri kepada anaknya. Oh ya, ini ibu ini Lagi sudah saya mau. Untuk konsultasi lebih lanjutnya, Ibu bisa menemui saya di polisi. oh ya, baik, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Konsultasi ibu pasien kepada ahli gizi untuk konsumsi makannya di rumah. Selamat siang. Silakan Ibu. Oh ya, terima kasih. Ada apa Ibu? Oh, saya mau konsultasi buat menu makan yang ada buat anak saya di rumah nanti. Nama anak saya itu Mia, terus dia kemarin juga sempat kena diare, terus mengidap TB juga. Mungkin ada saran untuk menu makan yang baik dikonsumsi atau baik dihindari kayak gitu. Oh ini Mia, apa kabar Ibu? Alhamdulillah udah lumayan nggak lemes-lemes dia. Ibu jangan khawatir ya, tenang saja. Pasti kami di sini semua akan membantu proses kesembuhannya. Nah terkait konsumsi nanti di rumah, pastinya kita ini penting untuk menjaga asupan zat gizinya, terutama untuk memperkuat sistem kekebalan tubuhnya nanti. Nah selama ini sebelum di rumah sakit, dia sering mengkonsumsi apa ya Ibu di rumah? Kalau di rumah itu biasanya punya sarapannya itu Mbak, kalau sarapan itu sukanya nasi, tahu sama tempe. Terus kalau misalkan makan siang dia itu kadang-kadang makannya biasanya di sekolah, tapi nggak sering. Terus kalau makan malam itu kadang-kadang dia makan, kadang-kadang juga enggak kayak gitu. Terus kalau misalkan buah-buahan dia itu jarang sih Mbak kalau makan buah-buahan kayak gitu. Terus kalau misalkan sayur itu Mia lebih suka makan sayur wortel. Terus dimasaknya itu biasanya di sayur sop, sayur bayam kayak gitu. Terus lauknya itu biasanya ayam, apalagi dia itu suka ayamnya yang digoreng. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu tadi sudah terlihat ya bahwa konsumsinya sebelumnya ini kurang bervariasi dan kurang teratur ya Ibu. Apalagi dia juga tidak suka mengonsumsi buah ya, dan sayur yang disukai juga hanya wortel ya. Nah dari kebiasaan tersebut mulai dari sekarang bisa dirubah Ibu, dirubah menjadi lebih baik. Jadi nanti dia selepas dari rumah sakit ini lebih baik lagi konsumsinya, tambah sayur. Untuk sarapan pagi yang tadinya hanya tahu tempe saja, Ibu bisa menambahkan sayur-sayuran. Buah juga lebih bagus Ibu. Untuk tadi suka mengonsumsi ayam yang digoreng ya Ibu. Nah itu bisa dirubah juga, jadi ditambah menjadi ayam panggang atau ayam yang dimasukkan di sup jadi sup ayam. Mbak, sama ini kan dia sempat kena diare juga. Nah itu apa ada makanan atau minuman yang harus dihindari kayak gitu? Untuk diarenya ini, Ibu saya sarankan untuk memberikannya makan-makanan yang tinggi protein dan rendah serat Ibu. Menghindari makan-makanan pedas juga. Nah, dia apakah suka makanan-makanan pedas? Saya suka pedas. Alhamdulillah kalau begitu. Selain itu, Ibu harus bisa menghindarkannya dari minuman yang bersoda dan berkafein.
ada saran atau himbauan buat saya untuk dilakukan di rumah agar pemulihannya itu maksimal gitu? Lebih ke tadinya Mia suka jajan ya Ibu. Ya. Nah, dari suka jajan, suka nyemilnya ini agar Mia tidak mengonsumsi jajanan sembarangan lagi, lebih baik Ibu membuat cemilan sendiri. Nah, dari penjelasan Ibu tadi juga kan Mia kurang suka mengonsumsi buah-buahan dan sayuran ya. Nah, buah-buahan dan sayuran tersebut itu bisa Ibu diselipkan di makanan tertentu. Kalau semisal buah ini bisa Ibu potong-potong kecil-kecil, jadikan salad buah atau jus gitu kan, pasti anak lebih lihatnya agak menarik gitu ya Ibu. Nah, kalau sayurannya ini Mia tadi hanya suka mengonsumsi wortel ya. Iya. Nah, sayurannya ini bisa dibuat kroket atau semisal salad roll gitu, jadi sayurnya ini dimasukkan di rice paper gitu. Nanti lauknya bisa ditambahin telur atau udang gitu, nanti digulung. Nah, pastinya kan kalau anak kecil suka ya Ibu lihat yang kayak gitu daripada cuma sayur biasa. Oh gitu nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya dan semoga pemulihannya juga bisa maksimal sampai bisa sembuh gitu Mbak. Sama-sama Ibu. Ibu jangan sungkan-sungkan, jangan khawatir kalau ingin berkonsultasi dengan saya terkait pola konsumsi Mia nanti. Kami semua ini pasti akan membantu proses kesembuhannya. Amin. Terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu.